Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita meneruskan yang kemarin sampai pada halaman 8 ya. Wa ma hum bimu'minin. Di atas yukhadi'un itu ada kalimat wa ma hum bimu'minin. Apa arti ma? Apa yang? Di sini artinya tidak atau bukan. Jadi wa ma hum bimu'minin wa hum laisu bimu'minin, padahal mereka sama sekali bukan orang beriman. Ai wa hum fi batinihim, padahal mereka di dalam hati, dalam batin mereka kadzibuna, berdusta, lam yu'minu, mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita lanjutkan, yukhadi'una Allah walladzina amanu ya'taqiduna bijahlihim annahum yukhadi'una Allah walladzina amanu biizharihim al-imana wa idmarihim al-kufra. Ya'taqidun, mereka berkeyakinan, bijahlihim, karena kebodohan mereka. Baknya itu diartikan karena. Mereka berkeyakinan karena kebodohan mereka bahwa mereka yukhadi'un Allah walladzina amanu, sedang menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Biizharihim, dengan cara mereka menampakkan al-iman, keimanan mereka, atau dengan cara melahirkan keimanan mereka. Wa idmarihim al-kufra, idmar artinya menyembunyikan, dan mereka menyembunyikan kekufuran atau keingkaran. Yukhadi'un, ini penjelasan kata, namanya tafsir, walaupun hanya ringkas, mujazut tafsir namanya. Nah, itu biasanya segala uraian dimasukkan, walau hanya sedikit-sedikit, makna kata, makna kalimat, kedudukan kata, kedudukan suatu kalimat, bentuk kata. Nah, itu biasanya diurai. Itulah kelebihan, keistimewaan tafsir dibandingkan dengan terjemah. Kalau terjemah hanya mengalih bahasakan, tapi tidak rinci. Kalau tafsir, apalagi kalau tidak mujaz, tafsirnya itu yang biasa, itu dari segala sisinya dikemukakan. Maka di sini diuraikan yukhadi'un, kata kerja yukhadi'un ini asalnya atau kata kerja madhi sekaligus bentuk tunggalnya adalah khada'a, yukhadi'u khida'an. Khada'a itu kata kerja madhi, yukhadi'u itu kata kerja mudhari', khida'an itu bentuk masdarnya. Al-khida' yaitu bentuk masdar, artinya adalah al-makru, budaya, wa izharu khilafil batin, dan menampakkan sesuatu yang berbeda dengan batinnya, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan batinnya, menampakkan izhar. Khilaf di sini artinya yang berbeda. Khilaf itu di sini berbeda. Wa asluhu, asal mulanya adalah al-ikhfa, artinya menyembunyikan. Wal mukhada'ah huna, dan tipu daya di sini, min wahidin, bersumber dari satu pihak. Min wahid artinya bersumber dari satu pihak. Ka aqabatul lissa, seperti kalimat aqaba yu'aqibu yang artinya menghukum. Saya menghukum pencuri itu. Al-lissa artinya pencuri, sama dengan as-sariq. Wa dzakarallahu fiha tahsinan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan Allah menyebutkan tahsin, artinya kalimat yang indah di dalamnya, susunan yang indah di dalamnya. Wa fi qiraati wa ma yakhda'un, dan tentang atau dalam bacaan wa ma yakhda'una illa anfusahum lianna wabala khida'ihim raji'un ilaihim, karena
Akibat buruk tipu daya mereka itu kembali kepada mereka juga. Fayaftadhihuna fid dunya, maka mereka mendapatkan akibat buruk dalam kehidupan di dunia bi'itla'illahi nabiyahu, karena Allah membuka tabir mereka kepada nabinya, artinya membuka rahasia mereka kepada nabinya, ala ma abtanuhu, atas apa yang mereka sembunyikan, wa yu'aqabuna, dan mereka akan disiksa fil akhirah, di akhirat nanti. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak menyadari, ai la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui, anna khida'ahum, bahwa tindakan tipu daya mereka itu li anfusihim, untuk diri mereka sendiri, karena kembali juga akibatnya kepada diri mereka. Jadi begini loh, dalam redaksi ayat ini ada dua bentuk kata yang asalnya sama. Coba perhatikan. Yang pertama, khoda'a. Ada alifnya kan? Mudhari'nya yukhadi'u. Masdarnya khida'. Banyak masdarnya sebenarnya. Khoda, yukhadi'u, mukhada'atan, wa khida'an, wa khida'an, wa mukhada'an. Ada 4 masdarnya. Cuma yang diambil cuma 1 di situ. Lalu dijelaskan al-khida' itu al-makar. Makar di sini artinya adalah tipu muslihat atau tipu daya. Nah, penjelasan ini sebenarnya penjelasan dari kalimat yukhadi'unallaha. Pakai alif kan? Khoda'a yukhadi'unya, yukhadi'un, kho-nya pakai alif kan? Tapi selanjutnya, lanjutan dari ayat ini, wa ma yakhda'una, bukan wa ma yukhadi'una, gitu loh. Enggak pakai alif lagi. Yakhda'un itu asalnya adalah khoda'a, yakhda'u. Kedua kata yang selisih huruf ini, khoda'a dengan khoda'a, atau yukhadi'un dengan yakhda'un, ini sama, untuk arti yang sama. Nah, kenapa alif ditambahkan sebelumnya? Ini adalah untuk keindahan kata. Maka disebutkan wa dzakarallahu fiha tahsinan. Ada kan itu kalimatnya? Dan Allah menyebutkan bentuk mukhada'ah atau khoda'a di dalamnya tahsinan. Padahal sumbernya dari satu. Maksudnya sumber dari satu itu apa? Tindakan itu lahir dari satu pihak. Maksudnya gimana? Gini-gini. Biasanya di dalam sorof, dalam buku tentang olah kata di dalam bahasa Arab, kalau bentuk fa'ala, khoda'a, daraba, kataba, tidak ada alif begitu, biasanya bersumber dari dua pihak. Jadi umpamanya daraba Muhammadun aliyan. Muhammad memukul Ali, Ali juga memukul Muhammad. Itu loh. Karena bentuknya daraba. Contoh lain. Kataba Muhammadun Zaidan. Kataba pakai alif. Itu artinya Muhammad telah berkorespondensi, menulis surat maksudnya, yang dikirimkannya kepada Zaid. Zaid juga membalasnya dengan menulis surat dan mengirimkannya ke Muhammad. Jadi ada interaksi dua pihak dalam kataba, itu maksudnya. Nah, di sini di ayat ini tidak lalu menunjukkan makna interaksi dua pihak, tapi bersumber dari satu pihak. Itu maksudnya. Sehingga yukhadi'unallaha walladzina amanu, walau bentuknya pakai alif, khadi'un, yukhadi'un, itu tidak menunjukkan bahwa Allah dan orang-orang yang beriman membalas tipu daya mereka. Enggak. Jadi hanya sepihak aja. Mereka menampakkan keimanan mereka padahal masih menyembunyikan kekufuran. Tindakan ini adalah tindakan tipu daya yang dilancarkan oleh satu pihak, yaitu orang-orang munafik itu kepada orang-orang yang beriman. Tanpa mereka sadari, mereka menipu orang yang beriman, berarti menipu Allah juga. Karena hubungannya dengan iman kepada Allah. Main-main dengan keimanan, dengan akidah. Nah, padahal tipu daya yang mereka lancarkan, akibatnya balik lagi ke diri mereka. Orang-orang yang beriman
tidak terpedaya dengan tipu daya mereka. Jadi maka dijelaskan di sini khada'a, diambil contoh aqaba. Nah ini juga aqabatul lis-shad pakai alif kan? Aqaba yu'aqibu mu'aqabah. Seharusnya ini interaksi dua pihak. Tapi ini juga tidak menunjukkan interaksi dua pihak. Sehingga kalau kita mengatakan al-bulis aqabal lis-shad umpamanya, polisi itu menghukum pencuri itu. Nah, apakah pencuri balik menghukum polisinya? Enggak. Satu pihak aja, polisinya yang menghukum justru. Jadi diambil contoh aqaba yang juga pakai alif untuk memperjelas bahwa khoda'a walaupun pakai alif, tapi ia digunakan untuk satu pihak. Tidak menunjukkan interaksi dua pihak. Selanjutnya, fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Apa wujudnya? Syakkun wa nifaq. Keraguan dan kemunafikan. Kenapa dikatakan penyakit ya? Karena di sini dijelaskan fahuwa yumridu wa yudha'ifu qulubahum. Karena keraguan dan kemunafikan ini masing-masing menyakitkan atau menjadikan sakit hati mereka, wa yudha'if qulubahum, dan melemahkan hati mereka oleh kebimbangan, keraguan terhadap kebenaran, terhadap agama ini, sehingga sulit untuk mengambil keputusan mana sebenarnya yang harus dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan ini. Semacam begitu, munculnya kebimbangan atau keraguan dalam batin mereka oleh Allah disebut sebagai penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit. Maka jangan kita pun seperti itu, jangan munculkan syak dalam diri, jangan munculkan keraguan, dan jangan menyuburkan potensi-potensi keraguan di dalam diri, dalam hidup kita terhadap agama Allah, terhadap ibadah, terhadap sholat, terhadap wudunya. Sama yang disebut dengan waswasah itu kan karena ragu, tapi hubungannya dengan persoalan keabsahan ibadahnya. Kalau ini ragu tentang keimanan, imanan dan kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dalam konteks ibadah buang keraguan-raguan. Waliyabni ala mastaiqan, dan hendaklah bertumpu kepada apa yang diyakini. Sudah itu aja. Yang ragu dibuang aja, buang keraguan. Ustaz, nifak sama infak berapa Ustaz? Kalau nifak itu kemunafikan, kalau infak mengeluarkan. Mungkin akarnya sama, yang artinya adalah menembus, berasal dari kata nafaqo yang artinya menembus sehingga keluar. Maka terowongan itu nafak. Nah, maka infak itu artinya mengeluarkan, menembus hati orang yang menerimanya sehingga buat senang. Itu namanya infak, mengeluarkan. Berakar pada kata yang sama. Kita lanjut. Marad diddus sihah. Maradun itu adalah kebalikan. Diddun itu adalah lawan dari atau kebalikan dari as-sihah atau sehat. Iya, maradun kan penyakit. Kalau as-sihah kesehatan. Wa qad yakunu hissiyan kama radil jismi. Terkadang penyakit ini bersifat indrawi, nyata maksudnya, kama radil jismi, seperti penyakit fisik. Ya, apapun penyakit fisik ya marad semuanya. Yang ada di ayat ini adalah penyakit batin. Wa qad yakunu ma'nawiyan, dan terkadang bersifat ma'nawi atau batin. Kamaradin nifaq, seperti penyakit kemunafikan, wa maradil hasadi, dan penyakit hasud, riyai, dan riya, ingin dilihat dan dipuji-puji, dan selalu ingin diperhatikan, padahal kaitannya dengan ibadah. Dianggap oleh dirinya belum sah rasanya, belum sempurna rasanya ibadah ini kalau belum dipuji oleh orang. Nah, itu namanya riya. Kalau ibadah nggak perlu dipuji-puji orang dan tidak perlu dipertontonkan untuk tujuan berharap pujian. Nah, jadi baik itu riya maupun iri, hasad itu kan iri. Iri itu sendiri
tidak senang melihat orang lain susah, atau senang melihat orang lain susah, atau senang melihat orang lain terpuruk, dan susah kalau melihat orang lain senang. Bahasa Arabnya adalah hasad, iri hati. Betapapun semua ini adalah penyakit batin atau ma'nawi. Fazadahumullahu maradha. Lalu Allah menambah penyakit mereka. Bima anzalahu minal Qur'an. Dengan cara apa penyakit itu ditambah? Dengan Al-Quran yang Allah turunkan ini. Likufrihim bihi. Akibat atau lantaran keingkaran mereka kepada Al-Quran itu. Jadi kehadiran Al-Quran kian menyakitkan hati mereka. Bencinya minta ampun kepada Al-Quran dan yang membawanya dan yang menyambut turunnya. Sudah di dalam hatinya ada kebimbangan, keraguan, ditambah lagi Al-Quran makin lengkap. Saat itu kan turunnya ayat masih terus berlangsung kan. Ayat demi ayat terus turun lagi sampai akhir keberadaan Rasulullah di Madinah dan lalu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepanjang itu selama Al-Qur'an turun kepada mereka, maksudnya kepada Rasul untuk umat saat itu, selama itu juga hati mereka kian bertambah sakit. Begitu juga kemunafikan yang berlangsung hari ini, kemunafikan secara akidah. Makin nampak kebenaran Al-Quran, makin kesal mereka. Makin kuat kedudukan Al-Quran di mata umat, makin sebel, makin kesal lagi mereka. Begitu seterusnya. Nah, itu yang dituju dengan penggalan ayat fazadahumullahu maradha. Lalu Allah menambah penyakit mereka lantaran kekufuran mereka. Jadi hadirnya Al-Quran ke tengah orang-orang yang munafik atau orang-orang kafir semuanya kian menambah sakit dan menambah kerugian mereka. Wala yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wala yazidul zalimina illa khasara. Dan hadirnya Al-Quran ini untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, kian menambah kerugian mereka. Kian terbebani batin mereka. Makin sakit, makin kesal. Banyak sekali orang munafik, orang-orang yang punya penyakit hati kepada kebenaran Islam, kepada kebenaran Al-Quran. Mereka berpura-pura muslim, menampakkan keislaman mereka, padahal jijiknya minta ampun kepada Islam. Azan dikumandangkan, mau muntah mereka saking bencinya kepada Islam. Mutu bighayrikum. Biar kalian membawa kematian, artinya kekesalan kalian bawa sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Qul mutu bighayrikum. Matilah kalian, kekesalan kalian dengan kebencian kalian kepada Islam, kepada kebenaran Al-Quran, kepada kebenaran ajaran Allah, kepada kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Walahum adzabun alim, walahum uqubatun muji'atun mu'limah. Dan bagi mereka siksa yang sangat mendera dan menyakitkan. Muji'ah itu mendera, mu'limah itu menyakitkan. Bima kanu yakdzibun bisababi kidzbihim wa nifaqihim. Yang disebabkan oleh tindakan dusta mereka dan kemunafikan yang mereka lancarkan, keraguan-raguan yang menggerogoti hati mereka pada kebenaran Islam. Mereka akan mendapatkan siksa. Kapan itu? Di akhirat nanti. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik itu akan berada di bagian dasar yang paling dasar dari api neraka. Karena kemunafikan itu berbahaya. Lebih berbahaya daripada kekafiran. Selanjutnya, wa idza qila lahum ay wa idza nusihu
lihaula, dan apabila mereka dinasehati, la tufsidu fil ard, ay liyakuffu 'anil ifsadi fil ardi, agar mereka berhenti, menahan diri dari, yakufu'an artinya menahan diri dari, berhenti maksudnya, 'anil ifsadi fil ard, dari berbuat kerusakan di bumi, bil kufri, dengan kekufuran. Jadi kekufuran itu adalah identik dengan tindakan berbuat kerusakan di bumi, wa ta'wiq 'anil iman, dan merusak, menghancurkan keimanan, menjauh dari keimanan, wa ifsya'i asraril mu'minin, dan menyebarluaskan rahasia orang-orang yang beriman, wa muwalatil kafirin, dan berkasih sayang atau simpati atau cinta kepada orang-orang kafir. Itu semua yang dinasehatkan. Di sini penjelasan sebelum jawabannya, al-fasad wal udul anil istiqamah. Yang dimaksud dengan kerusakan di sini adalah tindakan menyimpang dari sikap yang lurus, istiqamah. Wa huwa diddus shalah. Al-fasad itu adalah kebalikan dari atau lawan dari as-shalah, yang artinya berbuat kebaikan. Al-fasad, kerusakan, as-shalah, kebaikan. Apabila dinasehatkan hal-hal ini semua kepada mereka, agar mereka berhenti dari kerusakan di bumi, berhenti dari kekufuran, berhenti dari merusak keimanan, dan berhenti dari menjalin kasih dan sayang dengan orang-orang yang kafir, bila dinasehatkan kepada mereka semacam itu, apa jawab mereka? Innama nahnu muslihun. Mereka akan menjawab kadziban wajidalan, atas nama dusta. Mereka akan menjawab secara dusta dan pertengkaran. Innama, sungguh kami ini hanyalah nahnu ahlul islah. Kami ini adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Walaisa ma nahnu fihi bifasad. Dan yang kami lakukan sekarang ini bukanlah suatu kerusakan. Jadi kerusakan dirasa oleh mereka sebagai kebaikan. Ala bahasa Arab artinya ingatlah. Litanbih. Litanbih itu artinya untuk mengingatkan. Maka ala ini dinamakan harfut tanbih, huruf peringatan. Ala, di sini alanya ala bahasa Arab. Artinya ingatlah. Allah mengingatkan kita. Innahum, mereka itu sungguh mereka itu humul mufsidun, mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadari. Inna hadzal ladzi yaf'alunahu, sungguh yang mereka perbuat ini, wa yaz'umuna annahu islah, dan mereka katakan itu adalah perbuatan baik, huwa ainul fasad, itu adalah kerusakan itu sendiri. Ainul fasad artinya kerusakan itu sendiri. Lakinnahum, hanya saja mereka, bijahlihim, lantaran kebodohan mereka, wa inadihim, dan keingkaran mereka, la yuhissuna bidzalik, tidak pernah menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah kerusakan itu sendiri. La yuhissun artinya tidak merasa, tidak menyadari. Kenapa begitu? Karena sudah terbiasa dalam kemunafikan. Mereka larut dalam dosa kemunafikan itu. Orang kalau sudah larut dalam dosa, apa yang dilakukannya enggak lagi dianggap dosa. Itu hukuman bagi hati mereka sebenarnya. Hukuman dari Allah. Maka dalam Islam, satu kali orang berbuat dosa, muncul bintik hitam di kebeningan dinding kalbunya. Sehingga dinding kalbu yang bening itu sudah mulai ternoda. Semakin sering dia berada dalam tindakan dosa, maka makin tertutup kebeningan dinding kalbu pelakunya. Dari situ yang bersangkutan akhirnya tidak lagi merasa
bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan dosa. Karena ia sudah masuk dalam kebiasaannya. Manusia itu anak dari kebiasaan. An-nasu abna'u awaidihim. Kalau sudah terbiasa dalam dosa, maka outputnya yang lahir adalah yang bersangkutan tidak lagi menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah dosa. Bahkan bisa jadi ia merasa bahwa yang dilakukannya bukan saja biasa-biasa saja, tapi sudah bernilai baik dalam anggapannya. Yang tidak baik sudah berubah menjadi baik. Sudah buta mata hati melihat kebenaran, melihat yang hak dan yang batil. Nggak bisa dipilah. Maka para pelaku dosa itu harus membuat bening kembali dinding kalbunya yang sudah kusam. Cara menghapusnya, istighfar, bertaubat kepada Allah. Jika masih ada kaitannya dengan manusia, selesaikan urusan itu dengan manusia. Lalu minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama. Selebihnya berbuat baik. Baru bertahap berangsur hati atau dinding kalbunya mulai bening kembali. Dan jika sudah mulai bening, maka akan terbuka jalur komunikasi yang baru lagi dengan Allah Rabbul Izzah. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.